gimana nih kabarnya? Hari ini aku mau share rangkuman materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7 tentang analisis strategi bisnis yang dosen pengampunya yaitu Pak Dr. Aris Baharudin, SPD, MAB. Sebelumnya perkenalin namaku Rimahan Nima dengan NIM 2206075010114. Tenang aja, aku bakal bahas dengan santai dan gampang untuk dipahami. Jadi yuk kita mulai. Bahas strategi, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya bisnis itu apa sih? Bisnis bukan cuma soal jual beli, tapi juga tentang bagaimana kita bisa melihat peluang dan mengembangkan strategi supaya usaha kita bisa bertahan dan berkembang. Nah, untuk bisa merancang strategi yang tepat, kita perlu melakukan analisis bisnis, yaitu mempelajari kondisi pasar, kompetitor, faktor lain yang mempengaruhi bisnis kita. Jadi, ibarat main game nih, sebelum kita mulai main game, biar nggak salah langkah, kita harus tahu aturannya. Setelah tahu pentingnya analisis bisnis, sekarang pertanyaannya, gimana cara menganalisisnya? Salah satu teknik yang sering dipakai adalah teknik PESTEL. Ini singkatan dari Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal. Ibarat kita naik kapal, PESTEL itu kayak radar yang membantu kita melihat badai atau ombak besar di depan. Contohnya, kalau ada perubahan kebijakan pemerintah tentang pajak, bisnis harus siap menyesuaikan. Atau kalau tren teknologi berkembang dengan pesat, kita harus inovatif supaya nggak ketinggalan seperti kasus Nokia gitu. Dengan analisis ini, kita bisa melihat faktor eksternal yang mungkin memengaruhi bisnis kita. Kita paham nih lingkungan bisnis, saatnya kita bicara tentang strategi. Ada banyak pilihan strategi bisnis, teman-teman, dan kali ini kita bahas dua yang penting, yaitu cost leadership dan diversifikasi. Strategi cost leadership itu fokus pada menekan biaya produksi supaya bisa jual produk dengan harga yang lebih murah dari kompetitor. Contohnya, ya Indomie. Mereka bisa jual murah karena produksi massal dan efisien banget. Sementara itu, diversifikasi adalah strategi dengan memperluas produk atau masuk ke pasar baru. Contohnya itu seperti produk Apple yang nggak cuma bikin iPhone, tapi juga MacBook, iPad, Apple Watch, dan produk-produk lainnya. Jadi, strategi ini membantu bisnis untuk terus bertumbuh. Guys, produk bagus aja nggak cukup. Harus ada strategi pemasaran biar dikenal. Makanya kita belajar tentang strategi pemasaran dan SWOT. Teknik SWOT itu kayak tes kesehatan buat bisnis. Kita cek strengths, weakness, opportunities, and threats atau ancaman. Contohnya nih, kalau kita punya usaha kopi kekinian, kelebihannya mungkin dirasa yang unik, tapi kelemahannya bisa jadi persaingan kita yang ketat dengan kompetitor yang lainnya. Dengan teknik SWOT, kita bisa menentukan strategi pemasaran yang pas supaya produk kita bisa lebih dikenal dan menarik pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih, strategi bisnis dari Sun Tzu. Jadi, Sun Tzu itu ahli strategi perang dari Tiongkok yang idenya bisa diterapkan dalam bisnis nih teman-teman. Salah satu prinsipnya yaitu menang tanpa bertempur. Artinya, kita nggak harus selalu perang harga dengan kompetitor, tapi bisa menang dengan innovation. Contohnya nih, produk Tesla. Mereka nggak bersaing sama mobil bensin biasa, tapi langsung masuk ke pasar mobil listrik ini teman-teman. Intinya, kalau kita bisa pintar melihat celah atau opportunity, kita bisa sukses tanpa harus berdarah-darah bersaing. Ada berbagai strategi bisnis yang bisa diterapkan tergantung situasi. Misalnya, integrasi ke depan dan ke belakang. Kalau kita punya brand skincare, kita bisa bikin bahan bakunya sendiri, atau bahkan buka toko sendiri. Atau ada juga strategi pengembangan pasar, kayak McDonald's, yang menyesuaikan menunya di tiap negara. Ada McAlotiki di India, ada teriyaki burger di Jepang, dan banyak hal lainnya. Dengan strategi yang tepat, bisnis kita terus berkembang nih teman-teman. Nah, yang terakhir, jangan lupakan potensi daerah. Kata Pak Aris Baharudin, kita harus
memiliki peluang strategi ke local wisdom. Terkadang kita nggak perlu cari jauh-jauh untuk membangun bisnis. Karena setiap daerah punya potensi unik yang bisa dikembangkan. Contohnya, Bali terkenal dengan produk spa berbasis herbal lokal. Atau kalau di daerah kita ada hasil pertanian yang khas. Kenapa kita nggak olah jadi produk bernilai tinggi dan bernilai jual? Memanfaatkan potensi lokal bisa bikin bisnis kita lebih autentik dan punya daya saing. Nah, itu dia ringkasan materi dari pertemuan pertama hingga 7 dan memahami ruang lingkup bisnis, analisis lingkungan, strategi pemasaran, sampai menemukan potensi daerah. Intinya, bisnis yang sukses itu bukan cuma tentang punya modal besar, tapi juga soal strategi yang tepat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!